Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hidup ini, kesehatan, dan segala sesuatunya. Kami ada karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya. Ampunilah segala dosa kami, layakkan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai dengan 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saya memberikan judul renungan ini adalah hidup yang diubahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir atau ada pertanyaan dalam pikiran kita tentang perubahan. Mungkin kita bertanya, apa yang menjadi kunci sebuah perubahan bisa terjadi? Nah, saudara, sebuah perubahan dapat terjadi jika unsur di dalamnya dan mau berubah. Perubahan tidak akan terjadi jika mempertahankan apa yang sudah ada. Jadi apa yang ada itu, apa yang ada di dalam itu harus berubah. Jikalau masih tetap mempertahankan apa yang sudah ada, itu artinya tidak ada perubahan apa-apa. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Rasul Paulus memberikan kunci bagaimana perubahan bisa terjadi di dalam diri orang-orang percaya, di dalam hidup orang
atau umat Tuhan atau orang-orang Kristen. Yang pertama adalah memiliki komitmen untuk hidup benar. Itu yang pertama, memiliki komitmen untuk hidup benar. Dapat kita lihat di dalam ayat 17. Jadi Paulus menyatakan kepada jemaat Efesus supaya apa? Jangan hidup lagi sama seperti hidupmu yang dahulu, atau sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Paulus meminta jemaat Efesus agar mereka sungguh-sungguh mau berubah dan tidak hidup lagi seperti yang dulu sebelum mereka mengenal Kristus, atau seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan hidup penuh dengan hawa nafsu yang menyesatkan, yang membawa kepada maut. Nah, dari sini kita melihat saudara bahwa ada dorongan dari dalam diri orang yang telah percaya itu agar memiliki komitmen untuk berubah. Itu yang pertama, punya komitmen. Yang kedua, mengenal Kristus. Ayat 20. Perubahan bisa terjadi di dalam hidup kita, tidak mungkin terjadi tanpa Kristus. Tidak mungkin. Kristuslah yang sanggup menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Hanya Kristus yang sanggup mengubah kita, mengubah hidup lama kita menjadi hidup yang baru. Hidup di dalam keinginan yang kudus hanya melalui Kristus. Hidup berkenan kepada Allah hanya melalui Kristus. Tanpa Kristus, hidup masih dikuasai oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Perhatikan di situ ada kata-kata mengenal. Ada kata mengenal. Ini memiliki arti yaitu mengetahui karena pengalaman bersama. Yaitu mengenal Kristus artinya semakin lama semakin tahu siapa itu Yesus Kristus. Dari pengalaman kita bergaul dengan dia, bergaul dengan firman-Nya, maka kita semakin mengenal dia. Sehingga itu akan mempengaruhi hidup kita dan terjadi perubahan. Tanpa Kristus, kita tidak mungkin berubah. Yang ketiga, saudara, kita mempraktikkan perubahan hidup itu. Ayat 25-32 itu memaparkan kepada kita. Untuk mau berubah harus berani memulai. Jangan takut gagal, mulai mempraktekkan. Kegagalan adalah proses memperbaiki diri. Tahu di mana yang salah dan kemudian kita berubah, kita bergerak menuju yang benar. Nah, saudara, kalau mau tidak berdusta, mulailah jangan berdusta lagi. Jangan berbohong lagi. Kalau mau menjadi berkat, mulailah mempraktikkan kasih. Kasih yang nyata, ramah, penuh dengan pengampunan. Jangan menunggu orang lain yang berubah dahulu, tetapi mulai dari diri sendiri. Perubahan harus dimulai dari kita sendiri, diri kita sendiri. Nah, saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk berubah, walaupun sebagian orang frustasi dan berkata saya tidak mungkin berubah. Mereka tidak berubah karena apa? Tidak memiliki komitmen, tidak punya niat untuk berubah, dan belum mengenal siapa Kristus. Bersyukurlah kalau kita sudah mengenal Kristus, karena Kristus jugalah yang menjadi pelaku utama perubahan di dalam hidup kita. Hanya melalui Dia dan pengenalan akan Dia, kita pun mampu untuk berubah dan mulailah melangkah mempraktekannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Karena melalui firman-Mu Engkau terus mengajar kami. Bagaimana kami sebagai orang-orang yang percaya untuk lebih lagi berubah menuju hidup yang baru yang telah dibaharui di dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang telah kami percayai, kami imani, dan mempengaruhi hidup kami untuk berubah melakukan kehendak firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Siapapun jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Allah Roh Kudus berkenan menggerakkan hati dan menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.